Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Man lam yakun fi bad'i amrin jahida lam yalqa min hadhihi tariqati khardala wa kadzalika ma'rifatun takhussu iliyatun fi qalibi min ghairiha la tahsula. Man lam yakun fi bad'i amrin, siapa yang tidak ada di dalam awal perkaranya itu, jahidah itu berjuang, maknanya malam yujahid nafsahu, siapa yang tidak berjuang melawan dirinya sendiri, ya. Jadi memang perlu upaya ketaatan itu. Kalau di dalam bahasa lain perlu kesabaran, ya. Sabar, as-sabru ala ta'ah, sabar untuk bisa berbuat taat. Kadang-kadang kawah hati itu dipaksa, sabar meninggalkan maksiat, ini bentuk kesabaran, minimal begitu. Sabar atas bala dan musibah, ya. Karena orang mau taat itu kadang ya halangannya ada aja. Ada mau pengajian, mau berbuat ketaatan, ada aja uzurnya. Bahkan ada acara apa-apa, bina luang aja waktu. Diajak taat, awak rasa garing, aduh kadang nyaman awaknya, tapi imbah kan ada kegiatan apa-apa sehat benar, mau unjun tahan aja berhujan-hujan. Tapi pengajian yang sebentar kadang rasa berat badan itu. Nah ini perlu mujahadah tadi, berjuang, berupaya, dipaksa. Sampai apa? Sampai kalau jiwa itu bisa menjadi tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, itu kaitannya nanti di akhirat dipanggil oleh Allah Ta'ala. Sampai begitu mestinya. Di awal itu memang sulit, tapi kalau dipaksa terus, insya Allah mudah-mudahan diberikan Allah kenyamanan, ketaatan. Sebagaimana ketika Dhunnun al-Misri itu minta doa kepada Syaiban, minta doa, maka didoakan oleh Syaiban, anasakallah fi qurbihi, semoga Allah membuat engkau itu gembira dengan engkau dekat kepada Allah Ta'ala. Ketaatan kepada Allah lah yang membuat engkau gembira. Nah kalau begitu kan nyaman benar, beribadah itu menyenangkan, senang. Kalau awal-awalnya memang perlu dipaksa, tapi lama-lama akan Allah berikan kenikmatan di dalam ketaatan, sehingga kalau tidak taat itu hidup merasa hampa, ya, tidak ada kenikmatannya. Nah itu tanda kebaikan itu insya Allah. Tapi untuk sampai situ kan mesti dipaksa. Jadi kalau di awal perkara sudah tidak mau berjuang, tidak mau sulit-sulit, tidak mau bersusah payah, lam yalqa min hadhit tariqati khardala, dia tidak akan mendapatkan dari jalan ini meskipun hanya khardala, sebiji kecil. Kalau orang dulu mengartikan zat yang kecil itu sebiji sawi sekalipun tidak dapat, karena biji yang paling kecil yaitu biji sawi. Adalah kira-kira yang lebih halus lagi, pokoknya sekecil apapun tidak akan dapat apa-apa kalau tidak diawali dengan mujahadah tadi. Ini penting, apapun itu tadi. Mau taat kadang perlu dipaksa, di tengah jalan waktu taat itu nanti rasa uyuh, hendak ampih, dipaksa sampai selesai. Ya, setelah berbuat taat itu kadang juga perlu dipaksa nafsu itu, supaya apa? Amal-amal kebaikan itu tidak sia-sia. Ya, kita setelah berbuat taat kadang pamer sekarang, ya. Maunya semua dunia tahu kita telah berbuat baik. Nah ini juga perlu perjuangan. Apalagi ada yang menyambati, oh itu kan ada peran apa-apa, akhirnya muncul dalam diri ini riya, sum'ah, ingin didengar kebaikan. Ini perlu perjuangan tadi. Jadi dalam ketaatan, sebelum taat, saat taat, dan setelah taat itu tidak selesai perjuangan. Maksiat begitu juga, ya. Kadang godaan itu begitu rupa, banyak orang terjatuh ke situ. Ini siapa saja ya, ini orang awam atau orang alim sama, tidak ada bedanya, pelajar maupun guru sama. Jadi masalah sekarang ini kan kadang generasinya tidak mau bekerja keras, maunya nyaman aja,
dikasih ulangan soal itu, ulangannya. Soal itu kadang males baca itu. Ada yang soalnya 40 itu di lembar jawaban ada 50 kan, yang ini biasa sebagian soal 50, ada yang matematika dan IPA itu 40. Ya. Lembar jawabannya ada 50 karena disediakan untuk pelajaran yang lain. Nah, pas soal matematik ini jawabannya ada yang 50. Soalnya 40. Ini kan berarti baca aja enggak itu. Ada yang sudah seperti itu gimana coba? Jawab ini. 15 menit selesai. Enggak ada perjuangan. Mikirkah apakah misalnya? Enggak. Nah, kalau seperti ini ciri-ciri sejak awal sudah enggak akan berhasil. Enggak akan berhasil kalau tidak diubah sikap itu. Sikap supaya memang bersulit-sulit. Kata Imam Asy-Syafi'i, siapa yang tidak mau merasakan kesulitan menuntut ilmu di masa mudanya, ya, maka bertakbirlah 4 kali karena kematiannya. Artinya apa? Kalau tidak mau sulit-sulit itu sudah ibarat ini sudah mati. Nanti di masa tuanya itu akan merasakan hinanya kebodohan. Kalau waktu muda itu tidak mau menuntut ilmu itu, tidak lagi tahu halal haram. Ya, rumah tangga misalnya tidak dipelajari, nanti tidak tahu ini sudah jatuh cerai atau belum. Nggak belajar masa iddah, nanti bini orang barusan dicerai sudah dia lamar. Banyak kasus begitu. Bahkan sebelum dicerai itu sudah kena ceraikan suamimu dengan aku aja. Kasus begitu kan banyak. Karena apa? Tidak ada. Pertama ngikuti nafsu, kedua nggak ada ilmunya. Belum masa iddah habis tidak boleh dilamar-lamar, nggak boleh. Karena belum masa iddah itu habis, statusnya masih istri orang lain. Ini problem banyak begitu. Sehingga memang perlu upaya sejak awal itu untuk bersungguh-sungguh. Man jadda wajada. Siapa yang betul-betul ya serius, dia akan dapat apa yang dia inginkan. Man sara 'ala darbi wasola. Siapa yang dia berjalan pada jalannya, dia akan sampai. Asal dijalani saja. Kadang menjalaninya ini yang berat. Biar Anda ke Tanjung, jalan kaki. Kira-kira kawakah Pak Johan? Jalan kaki ke Tanjung. Kalau disuruh kira-kira pasti berat merasa. Berapa? 200 kilo. Tapi kalau berjalan aja, berjalan sampai itu sampai. Ada yang naik sepeda sampai aja ke Mekah itu. Ya, kita lihat sampai ke Mekah. Karena apa? Tadi asal jalannya aja pas. Ya, tahu arahnya, dia jalani pelan-pelan, sabar, insya Allah dapat. Ya. Tapi kalau sudah berhenti di tengah jalan atau males sejak awal, ndak bisa. Wa kadzaka ma'rifatun takhussu iliyah. Begitu juga ma'rifat ya, yang khusus untuk keluhuran fi ghalibin min ghairiha lan tahsula. Pada umumnya tanpa mujahadah tadi lan tahsula ndak akan dapat. Jangankan urusan ini ya, urusan dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, urusan kita berbisnis saja tidak serius juga tidak dapat. Wajihatu nafsin an tuzakka min radha'iliha wa tahliyatin binurin fadaila wal arifuna bi rabbihim hum afdalu min ahlil far'i min ahli far'in wal usuli takammala. Fala rak'atum min 'arifin hiya afdal min alfiha min 'alimin fataqabbala. Wajihadu nafsin, memerangi hawa nafsu, itu adalah apa? Antuzakka min radha'iliha, yakni membersihkan nafsu dari radha'il, kekotoran-kekotoran yang ada di dalam jiwa itu, bersihin. Kemudian yang kedua wa tahliyatin binurin fadailah. Yang kedua baru dihiasi dengan cahaya keutamaan. Ibarat rumah itu mau dibagusin, pertama memang kan harus dibersihin dulu, baru dihias. Ini berdasarkan juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam At-Tabarani, wa afdalul jihad man jahada nafsahu. Seutama-utama jihad itu adalah
berjihad melawan diri ya, atau nafsunya fi dzatillahi azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla. Atau di dalam hadis yang lain, wal mujahidu man jahada nafsahu, orang yang berjihad itu adalah orang yang berjihad melawan diri atau nafsunya sendiri. Qala al-Azizi ay afdalul jihad jihadu min syughli nafsihi. Maknanya adalah, kata al-Azizi, seutama-utama jihad itu adalah jihad dari kesibukan diri sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, bi fi'lil ma'murati wa kaffiha anil manhiyat imtisalan li amrillahi azza wa jalla. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, kayak biasa khotib katakan, ya, bertakwa. Ya, sederhananya apa? Kerjakan apa yang Allah perintahkan, kemudian waqafiha anil manhiyat. Ya, meninggalkan dari apa-apa yang dilarang. Karena apa? Imtisalan li amrillahi azza wa jal, karena dalam rangka menerapkan atau mematuhi perintah Allah azza wa jalla, semata-mata karena itu. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Imam An-Nawawi, di bagian awal itu ada bagian tentang adabul alim wal muta'allim ya. Yang namanya ikhlas itu ya memang dia berbuat taat karena perintah, tidak mengharap apa-apa, bukan karena hak, ini ingin itu, tidak, tetapi ya memang Allah perintahkan. Nah, upayakan seperti itu. Jihadun nafsi begitu. Bukan kemudian dengan alasan jihadun nafsi, sudah kita berjuang melawan hawa nafsu, akhirnya kewajiban-kewajiban Allah ya, yang telah Allah perintahkan kepada kita abaikan ya, termasuk perintah misalnya jihad fisik, itu juga perintah. Dalam Al-Quran kan ada kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian qital, berperang melawan musuh, itu fisik, wa huwa kurhul lakum, dan itu adalah sesuatu yang kalian tidak sukai. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi kalian itu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah ngerti, kalian yang tidak ngerti. Jadi jihadun nafsi tidak kontradiksi atau bertentangan dengan jihad fisik ya. Walaupun ada riwayat itu ya, ketika perang Badar itu Rasul diriwayatkan mengatakan ya, bersabda, udna min jihadil asghar ila jihadil akbar, kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Maka ditanya ya, apa jihad besar? Kata Rasul, jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Hadis ini tidak sahih, yang pertama itu. Yang kedua, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis ya, tentang jihad fisik. Dua-duanya itu klop, jangan diambil sebelah. Kata mu'alim di Amunta ini, makan subalah. Makan subalah ini separuh dimakan, separuh dibuang. Enggak. Justru itu dua-duanya. Jihad melawan hawa nafsu itu, yang namanya perang itu kan harus dikenali musuh. Memerangi hawa nafsu harus kenal nafsu itu apa, karakternya bagaimana. Namun kita melawan musuh, tidak kenal musuh, jangan-jangan yang kita hantam bukan musuh tapi kawan seorang ya, begitu. Perang tidak tahu musuhnya, akhirnya bisa yang diserang teman sendiri. Begitu juga perang melawan nafsu, kalau tidak tahu nafsu itu bagaimana, maka akan justru yang diperangi itu bukan nafsu tapi mengawali nafsu. Nah, di Al-Quran sendiri salah satu karakter nafsu itu kan Allah sebutkan itu, innan nafsa la ammaratum bisu, innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Jadi karakter nafsu yang
diperangi itu nafsu yang senantiasa menyuruh kepada keburukan, nafsu amarah kata yang lain. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tabiat nafsu itu ya tidak senang taat. Dalam riwayat dikatakan apa? Khuffatil jannatu bil makarih, atau hujibatul jannah bil makarih. Ada dua riwayat itu, hujibat atau khuffat, yakni surga itu dihiasi atau didinding dengan sesuatu yang tidak disukai hawa nafsu. Surga itu begitu. Wa khuffatin naru bisyahawat, ya, sementara neraka itu dihiasi, dihijab dengan sesuatu yang disenangi hawa nafsu. Sama-sama pekerjaannya ringan, tapi kalau ketaatan kadang terasa berat. Datang ke pengajian kan mudah sebetulnya, tidak terlalu lama juga kan, mudah, tapi kadang berat. Datang ada konser kadang bayar usel-uselan, desak-desakan, dibela-belain. Bahkan dulu ada yang konser apa itu, ada yang nawarkan ginjal untuk beli tiket. Coba apakah akan masuk surga dengan ikut konser apa dulu itu, apa Coldplay apa itu? Ya enggak, tapi dibela-belain. Karena apa? Ya nafsu itu kadang begitu. Jadi karakter nafsu itu begitu. Ada kewajiban tidak senang, apalagi kewajiban yang lebih berat, apalagi kewajiban seperti tadi kital perang. Makanya Allah katakan wa huwa kurhul lakum, kalian tidak senang. Sehingga ketika perintah ini datang, apalagi yang jauh ya, perang Tabuk gitu. Perang Tabuk di daerah Syam sana, itu kan musim panas, di padang pasir. Panas di sana tidak seperti panas di sini. Ya, panas di Arab itu yang kemarin berapa jamaah haji sampai berapa derajat itu? 52 derajat. Masak gitu, kalau kita letakkan telur di atas pasir bisa masak. Disuruh dari mana? Dari Madinah ke Syam, dipimpin Rasulullah. Ya pasti tidak senang, banyak alasan itu, banyak alasan. Ya, orang-orang yang kuat imannya ikut berangkat. Ada 30.000 sahabat itu. Ada yang ketinggalan, ya. Awalnya malas-malas, kemudian saat Rasul berangkat itu dia sedang santai-santai dengan istrinya, tapi kepikiran, ini teman-teman dan Rasul sedang berjibaku panas, kok aku nyaman-nyaman di sini. Akhirnya beliau nyusun, ada begitu. Ada Abu Dzar Al-Ghifari ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, apalagi waktu itu ya sudah berangkat, bisa jadi nanti saya tidak jadi. ketinggalan rombongan. Tapi Abu Dzar tetap sendirian berangkat. Nah, ada yang memang banyak alasan tidak berangkat. Ada 3 orang yang akhirnya tidak berangkat, diboikot oleh Rasulullah setelah datang kembali ke Madinah, karena jujur ada kelemahan itu. Sementara orang-orang munafik nggak akan berangkat. Kenapa demikian? Ya karena berat. Kewajiban yang ringan aja nafsu tidak senang, ya, apalagi kewajiban yang berat itu tentu nafsu tidak senang. Maka perang melawan hawa nafsu itu berarti ya, kewajiban yang berat-berat itu ya harus dipaksa untuk melaksanakannya. Tidak harus nunggu senang, tidak, karena nafsu tidak akan senang. Sampai kemudian kalau Allah jadikan senang, ya, itu nafsu yang dirahmati, nafsu yang sudah Allah sesuaikan, Allah didik, ya, sebagaimana Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an, yang Rasul gelari Saifullah, ya, pedangnya Allah, Al-Maslul, yang terhunus. Itu kan beliau akhirnya berkebalikan, nafsunya diperangi, sampai akhirnya sesuatu yang dibenci itu beliau senangi. Kata beliau itu, tidaklah ada satu malam yang lebih aku sukai, tidak malam pengantin, tidak malam ketika aku mendapatkan anak laki-laki, ya, daripada satu malam yang aku bersama pasukan di jalan Allah Ta'ala, ya, di malam yang dingin bersalju untuk besok menjumpai pasukan musuh. Ini ada Khalid begitu. Jadi dibandingkan malam pengantin, beliau lebih senang dengan malam bersama pasukan itu. Salahuddin Al-Ayyubi misalnya, beliau
lebih senang di tenda-tenda militer itu. Jadi perhatiannya, kesenangannya seperti itu. Ada orang-orang begitu, itu ada. Ya, prinsipnya tadi perang itu kan perang melawan hawa nafsu sampai nafsu itu tunduk. Maka ini jadi jalan untuk mendekat kepada Allah, perangi hawa nafsu. Orang tasawuf itu juga mestinya begitu. Orang-orang yang dulu kita lihat kalangan tabi'in, ada Muhammad bin Wasi al-Azdi, syekh ya, dari kalangan tabi'in, ikut dalam pasukan. Ini untuk jelasin bahwasanya kewajiban secara fisik dan perang melawan hawa nafsu ini tidak bertentangan. Itu klop aja. Ada yang sudah tua, misalnya Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'in besar, itu juga ikut mau dalam pasukan. Dikatakan, engkau kan sudah tua, tidak kuat lagi. Ya, kata beliau, kalaupun aku tidak kuat melawan musuh, aku bisa berpartisipasi ngumpulin anak panah musuh untuk diserahkan ke pasukan. Ada Muhammad bin Wasi al-Azdi ini, kalau beliau ikut, pasukan jadi tenang. Dengan doanya orang ini kita menang insya Allah. Ini tentunya dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hal jihad sekalipun, jihad dalam makna perang, kalau tidak bisa melawan hawa nafsu, walaupun mati di medan perang, nggak mati masuk surga, tapi bisa masuk neraka. Jadi jihadun nafs ini ada pada setiap ketaatan, termasuk dalam kita beribadah, dalam kita sholat, zikir dan sebagainya, ada perang melawan nafsu, termasuk dalam perang fisik. Ada kisah di perang Khaybar, seorang pasukan kaum muslimin terkena senjata musuh, meninggal. Kemudian sahabat mengatakan, selamat ya, dia dapat syahadah, mati syahid. Maka Rasul katakan, tidak bisa jadi dia itu masuk neraka. Kenapa? Dijelaskan oleh Rasul, dia itu mengambil barang rampasan perang nggak izin. Satu selimut, ya selimut diambil, semacam selimut diambil sebelum dibagi itu ghanimah. Korupsi cuma satu kain, tapi satu kain yang dia ambil tanpa hak itu menyalakan api neraka baginya. Coba bayangkan lah, sudah capek-capek berjuang di jalan Allah, mati ya, tapi tidak tertata diri itu sehingga mengambil yang bukan hak. Jakaknya ratusan triliun. Ini cuma satu selimut ya. Ada kadang satu tali saja bisa itu merusak amal. Sehingga kita hati-hati dalam kehidupan. Ya kadang senang harta, senang ini, tapi kalau bukan hak jangan diambil. Itu perlu melawan hawa nafsu pula. Jadi hal-hal yang buruk itu dibersihin, dihiasi dengan hal yang baik. Termasuk hal yang paling mendasar itu kan keikhlasan. Di Adabul Alim wal Muta'alim itu diceritakan a'azzu syai'in al-ikhlas. Yang paling berat itu ikhlas. Dari mulai nata hati itu. Kenapa? Di situ dikatakan, setiap aku berupaya untuk menghilangkan riya, ingin dilihat orang, berbuat itu karena manusia, dihilangkan satu sisi, riya itu bisa muncul dengan warna yang lain, itu yang berat. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri juga begitu, susah. Nah ini mulai hal yang kecil tapi itu berat, itu perlu dilakukan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita. Bait berikutnya, wal arifuna bi rabbihim hum afdalu min ahli far'in wal usuli takammala. Orang-orang yang arif ya, arif bi rabbihim, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itulah yang lebih utama daripada ahli fikih maupun ahli usul. Ahli fikih, ahli usul, ini ahli ma'rifat kepada Allah. Yang ma'rifat kepada Allah itu lebih utama dari sisi amalnya, sawabnya, pahalanya, perbuatannya mungkin sama. Karena apa ya tadi yang kita bahas sebelum-sebelumnya, mereka kadang tiap nafas itu tidak luput dari zikrullah,
ingat pada Allah, keluar masuknya nafas. Sementara kadang orang sholat itu, bukan kadang ya, orang sholat itu kan dihitung pahalanya itu sesuai dengan seberapa dia itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagian sholat seseorang itu dihitung khusyuknya itu. Sama-sama sholat, satunya benar syarat rukunnya tapi kurang khusyuk, dengan satunya ya tiap nafasnya dia khusyuk kepada Allah Ta'ala, maka tentunya jauh berbeda. Ini tentunya kalau ahli ma'rifatnya itu mengenal hukum-hukum syariat sebagaimana di bagian awal kitab ini, maka perlu diungkap lagi. Kadang sampai bab ini lupa kepada syariat sehingga tidak beres hukum fikihnya. Ma'rifat ini harus melampaui, sudah syariatnya beres, bahkan syariatnya harus lebih bagus. Orang-orang tokoh sufi dulu itu ahli syariat mereka. Abu Yazid Al-Bustami misalnya, beliau ahli fikih. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis Al-Hikam, ahli fikih beliau. Nah ini kadang hukum-hukum syariat, istinja, wudu, tidak ngerti tapi bicara fikih, bicara tasawuf, lepas akhirnya, merasa lebih afdol daripada ahli fikih. Padahal kaidahnya kalau ahli fikih itu boleh mengingkari ahli tasawuf. Ahli fikih boleh mengingkari ahli tasawuf, tapi ahli tasawuf tidak boleh mengingkari ahli fikih. Syariat tidak boleh diingkari. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i itu apa? Kun sufiyan faqihan. Jadilah sufi yang faqih. Ngerti ma'rifat, ngerti fikih. Jangan salah satunya. Kalau sekedar ngerti hukum-hukum syariatnya, ya ibadah ya kadang jadi kering, tidak akan terasa. Begitu ngerti ini ilmu ma'rifat, macam-macam pembicaraan, merasa levelnya tinggi sudah, tapi tidak ngerti fikih, ya tidak akan diterima. Ikhlas ya. Tetapi tidak benar, syarat rukunnya tidak terpenuhi. Itu harus didudukkan perkataan ini, yakni lebih afdol itu kalau yang ma'rifat orang-orang arif tadi itu sesuai dengan syariat. Salah rak'atun min arifin hiya afdalu min alfiha min alimin fataqabbala. Maka satu rakaat dari orang arif, orang yang mengerti hak Allah, itu lebih afdal daripada 1000 rakaat dari orang alim. Sehingga ini mudah-mudahan ya kita meningkatkanlah. Kalau kita sekedar masih belajar, ya sama-sama tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, ya, sembari kita bersihin ya pikiran dan hati-hati kita ini dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.